Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1 Triana Hermawati, 2 Martina Nurmaisa, dan ketiga saya sendiri Ilham Fernanda. Kami akan presentasikan tentang masalah psikososial, ketidakefektifan coping individu, dan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Triana Hermawati. Definisi ketidakefektifan coping individu merupakan suatu keadaan di mana individu mempunyai pengalaman atau mengalami keadaan yang berisiko tinggi. Ketidakefektifan coping adalah ketidakmampuan untuk membentuk penilaian valid tentang stresor, ketidakadekuatan pilihan respons yang dilakukan, atau ketidakmampuan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya dibawakan oleh Martina. Etiologi. 1. Gangguan dalam pola penilaian. 2. Gangguan dalam pola melepaskan tekanan atau ketegangan. 3. Derajat ancamannya tinggi. 4. Ketidakmampuan untuk mengubah energi yang adaptif. 5. Tingkat persepsi kontrol yang tidak adekuat. 6. Kesempatan yang tidak adekuat untuk menyingkirkan diri terhadap stresor. 7. Dukungan sosial yang tidak adekuat yang diciptakan oleh karakteristik hubungan. 8. Ragu atau tidak percaya. 9. Tingkat percaya diri tidak adekuat dalam mengatasi masalah. Manifestasi klinis. 1. Apatis, ekspresi wajah sedih. Ekspresi wajah sedih, afek tumpul. 2. Menghindari diri dari orang lain. 3. Komunikasi kurang atau tidak ada. 4. Tidak ada kontak mata, klien sering merunduk. 5. Banyak berdiam diri atau klien kurang mobilitas. 6. Menolak hubungan dengan orang lain. 7. Tidak atau jarang melakukan kegiatan sehari-hari. Atau fisiologi, faktor predisposisi. A. Biologis, ada riwayat gangguan nutrisi atau anoreksia dan tidak ada perbaikan nutrisi, berat badan tidak ideal. 2. Paparan terhadap racun, sindrom alkohol saat janin dalam kandungan. 3. Riwayat kesehatan secara umum, misalnya menderita penyakit kronis. B. Psikologis. 1. Integrasi rendah sehingga sulit memahami sebuah informasi. 2. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. 3. Sumber psikologi yang adekuat yang dapat mengancam konsep diri. C. Sosial budaya. 1. Latar belakang budaya. 2. Penghasilan tidak mencukupi untuk sehari-hari, kemiskinan, dan ketidakcukupan keuangan. 3. Perbedaan agama. Faktor presipitasi. Origin. 1. Internal, 2. Eksternal, 3. timing, 4. Penilaian terhadap stresor kognitif. A. Kesulitan mengorganisasi informasi. B. Ketidakmampuan memperlihatkan informasi. C. Konsentrasi buruk dan tidak berani mengambil risiko. Yang kedua, afektif, merasa depresi, takut, mudah marah, frustasi, cemas yang berlebihan. B. Merasa tidak sabar atau tidak bersemangat. 3. Fisiologis. A. Perasaan letih dan mengalami gangguan tidur. B. Bukti adanya kekerasan fisik atau psikologis. C. Peningkatan tekanan darah, pusing, sakit kepala, kurang nafsu makan, penurunan berat badan. D. Mengalami konstipasi atau diare, mual muntah, dan gangguan siklus haid. 4. Perilaku. A. Penyalahgunaan agens kimia atau obat-obatan terlarang. B. Perilaku destruktif terhadap orang lain dan diri sendiri. C. Tidak dapat melakukan pemecahan masalah secara adekuat. 5. Sosial. Perubahan dalam pola komunikasi biasanya B. Penurunan penggunaan dukungan sosial. C. Manipulasi perubahan dalam partisipasi di lingkungan sosial. D. Pilar respons non-asertif. Mekanisme coping. 1. Konstruktif,
Kecemasan dijadikan sebagai tanda atau peringatan individu menerimanya sebagai suatu pilihan untuk memecahkan masalah seperti dengan cara A. Negosiasi atau kompromi, B. Menerima saran, C. Perbandingan positif, penggantian reward, 2. Destruktif, yaitu menghindari kecemasan dengan cara tanpa menyelesaikan masalah atau konflik tersebut, tetapi dengan cara A. Denial, B. Supresi, C. Proyeksi, D. Menyerang, E. Menarik diri. Penata laksanaan medis. 1. Psikofarmaka. A. Dosis rendah dengan efektivitas terapi dalam waktu yang cukup singkat. B. Tidak ada efek samping walaupun relatif kecil. C. Lebih cepat memulihkan fungsi kognitif. 2. Psikoterapi. Terapi kerja baik sekali untuk mendorong penderita bergaul lagi dengan orang lain. Penderita lain, perawat, dan dokter. Maksudnya supaya ia tidak mengasingkan diri lagi karena dapat membentuk kebiasaan yang kurang baik. Dianjurkan untuk mengadakan permainan atau latihan bersama. 3. Terapi kejang listrik, elektrokonvulsif terapi, ECT, adalah pengobatan untuk menimbulkan kejang grand mal secara artifisial dengan melewatkan aliran listrik melalui elektrode yang dipasang 1 atau 2 temples. 4. Terapi modalitas. Terapi modalitas atau perilaku menggunakan latihan keterampilan sosial untuk meningkatkan kemampuan sosial, kemampuan memenuhi diri sendiri, dan latihan praktis dalam komunikasi interpersonal. Next. Asuhan keperawatan. Pengkajian pengumpulan data yang terdiri dari identitas klien, identitas penanggung jawab alasan masuk rumah sakit, data subjektif dan objektif. Pengkajian fisik difokuskan kepada sistem dan fungsi organ, TTV, tanda-tanda vital, berat badan, tinggi badan. Pengkajian psikososial, dinogram, konsep diri, hubungan sosial, spiritual, status mental, mekanisme coping. Yang kedua, diagnosa keperawatan. Ketidakefektifan coping individu, 3 intervensi, tujuan tindakan keperawatan, yang keempat evaluasi, respon, dan efek dari tindakan keperawatan pada klien. Aspek keperawatan klien dengan masalah psikososial, ketidakefektifan coping individu. Proses keperawatan. Kondisi klien. Tuan T berusia 48 tahun, bekerja sebagai seorang manajer di sebuah bank swasta ternama. Akhir-akhir ini banyak permasalahan yang menimpa keluarga tersebut. Istri Bapak T terlibat hubungan terlarang dengan bosnya, sementara anak bungsunya laki-laki terlibat narkoba dan tertangkap polisi. Dan anak sulungnya perempuan sedang hamil di luar nikah. Namun anak keduanya, laki-laki, memiliki prestasi yang baik di sekolahnya dan menaruh perhatian lebih kepada keluarganya, sehingga Tuan T sering bertukar pikiran dengan anak yang kedua atau dengan teman dekatnya di kantor. Selain permasalahan di keluarganya, kini muncul permasalahan di tempat Tuan T bekerja. Bank tersebut dilikuidasi karena kredit macet dan krisis moneter yang berkepanjangan. Sejak muncul permasalahan yang banyak di keluarga maupun di tempat kerjanya, Tuan T sering terlihat melamun, menyendiri, dan tidak nafsu makan. Diagnosa keperawatan. Ketidakefektifan coping individu berhubungan dengan krisis situasi, kehilangan orang berarti, dan pekerjaan. Tujuan khusus. Klien dapat membina hubungan saling percaya dengan perawat dan klien dapat merasa aman dan nyaman saat berinteraksi dengan perawat. Klien mampu mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Klien merasa lebih tenang. Tindakan keperawatan. Bina hubungan saling percaya dengan klien dengan cara mengucapkan salam terapeutik. Perkenalkan diri perawat sambil berjabat tangan dengan klien. Dorong klien untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Dengarkan setiap perkataan klien. Beri respon, tetapi tidak bersifat menghakimi. Ajarkan klien teknik relaksasi dan mekanisme coping.
Strategi pelaksanaan. Tahap orientasi. 1. Salam terapeutik. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan, saya Martina Nurmaisa. Bapak bisa panggil saya Suster Tina. Saya mahasiswa di Teknik Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang semester 4. Saya perawat yang dinas pagi ini dari pukul 7 sampai 14. Dan saya yang akan merawat Bapak. Kalau boleh tahu Bapak siapa ya? Bapak senang dipanggil siapa? Yang kedua, evaluasi atau validasi. Baiklah, bagaimana keadaan Bapak teh hari ini? 3. Kontra topik. Kalau begitu, bagaimana jika kita berbincang-bincang sebentar tentang keadaan Bapak? B. Kontrak waktu dan tempat. Kurang lebih saya membutuhkan waktu 30 menit saja. Apakah Bapak bersedia? Bapak mau kita berbincang-bincang di mana? Di sini saja atau mau di tempat lain? Baiklah Pak, mau di sini saja ya. Tahap kerja. 1. Baiklah Bapak, saya mulai ya. Bapak bisa jelaskan keadaan kepada saya bagaimana perasaan Bapak saat ini. 2. Saya mengerti Bapak sangat sulit menerima kenyataan ini, tapi kondisi sebenarnya memang Bapak harus bisa menghadapi dan mengatasi masalah ini. Sabar ya Pak. 3. Saya tidak bermaksud untuk tidak mendukung Bapak, tapi coba berpikir jika Bapak pulang ke rumah nanti, Bapak akan menjalankan peran sebagai kepala keluarga lagi. Jadi Bapak harus berusaha menghadapi semuanya agar anggota keluarga ya Bapak pimpin dapat kembali ke jalan yang seharusnya. Lanjutan. 4. Bapak, seluruh cobaan yang dihadapi manusia semua sudah diatur oleh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat mencegahnya, termasuk saya ataupun Bapak sendiri. Dan saya yakin bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di atas kemampuan seseorang untuk menghadapinya. 5. Bapak sudah bisa memahaminya. 6. Bapak tidak perlu cemas, umur Bapak masih muda, Bapak bisa mencoba mencari pekerjaan baru untuk memenuhi kebutuhan keluarga Bapak dan kesibukan lainnya agar Bapak tidak memikirkan kejadian yang Bapak alami saat ini. Saya percaya Bapak mempunyai keahlian yang bisa Bapak gunakan. Bapak juga tidak akan hidup sendiri. Bapak masih punya keluarga dan orang lain yang sayang dan peduli dengan Bapak. Di samping itu, anak-anak Bapak juga masih memerlukan perhatian Bapak saat ini. Bapak juga masih mempunyai anak-anak yang sayang dan peduli dengan Bapak. 7. Untuk mengurangi rasa cemas Bapak, sekarang Bapak ikuti teknik relaksasi yang akan saya lakukan. Coba sekarang Bapak tarik nafas yang dalam dan sebentar, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Ya, bagus sekali ya Pak, seperti itu. 9. Bapak juga bisa meluapkan amarah Bapak dengan cara berteriak atau menangis. Tapi saran saya, jika Bapak ingin berteriak sekencang-kencangnya, sebaiknya Bapak pergi ke pantai atau ke tempat yang jauh dari keramaian, agar tidak mengganggu aktivitas orang-orang sekitar. Dengan cara seperti itu, beban yang Bapak hadapi akan sedikit berkurang dan Bapak akan mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Tahap terminasi, evaluasi. Subjektif, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Apa Bapak sudah mulai memahami kondisi yang sebenarnya terjadi? Objektif, kalau begitu, coba Bapak jelaskan lagi. Hal-hal yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita tadi. Apa yang harus Bapak lakukan ketika Bapak cemas? Coba Bapak ulangi teknik relaksasi yang telah kita lakukan. Tindak lanjut, ya bagus sekali Pak. Nah, setiap kali Bapak merasa cemas, Bapak dapat melakukan teknik tersebut. Dan setiap kali Bapak merasa bahwa Bapak tidak terima dengan kenyataan ini, Bapak dapat mengingat kembali perbincangan kita hari ini. Kontrak yang akan datang. Sudah 30 menit ya. Saya rasa perbincangan kita kali ini sudah cukup. Besok sekitar jam 9 saya akan datang kembali untuk membicarakan tentang hobi Bapak. Mungkin besok kita bisa berbincang-bincang di taman depan ya Pak. Apa ada yang ingin Bapak tanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.